Nah, sebelum ini jadi keputusan, harusnya kita yang bersuara. Saya kira memang logikanya tinggal ngotot-ngototan nih. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya BBM naik, Jokowi turun. Ya BBM naik, Jokowi turun. Pilihan yang dilakukan oleh Jokowi sudah sangat tepat. Yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Akhirnya negara tidak mau menerima argumentasi bahwa ini akan membebani rakyat. Ya. Kalau dibilang terdampak, semua terdampak lah. Kenaikan BBM ini kan sejak Republik ini merdeka sampai hari ini, kalau tidak salah data saya sekitar 37 kali. Lalu kenapa masyarakat harus rame? Menurut saya persoalan trust, persoalan kepercayaan saja. Setelah kompensasinya Presiden mundur, jadi seimbang lah. Oke lah BBM naik, tapi kompensasinya adalah Jokowi turun. Belum tentu juga apa yang disampaikan itu benar adanya. Bagaimanapun juga yang dilakukan oleh Jokowi itu prestasinya jelas. Bagaimanapun juga Jokowi tidak perlu berbicara terlalu banyak tentang visi misi lagi sebenarnya, karena sudah jelas apa yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan rakyat. Tapi menurut saya Jokowi lah yang akan mendatangi berjuta-juta orang. Dia lah yang akan mendatangi berjuta-juta rumah. Dia akan menyentuh berjuta-juta orang, dan itu pola yang sejak lama dia lakukan dan belusukan toh. Jadi jangan kita berpikir bahwa kemudian kita gagap, panik, khawatir, lalu membuat tandingan yang lebih besar, enggak. Salam pembaharuan. Saudara, sastrawan politik Ahmad Kosinuddin mempertanyakan kesiapan rakyat menurunkan Presiden Jokowi yang tetap mengumumkan sendiri kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Serius, apakah Presiden Jokowi akan diturunkan sebagai dampak dari tindakan keras kepala yang tetap menaikkan harga BBM? Tanya Kosinuddin kepada media pada Sabtu 3 September 2022. Kosinuddin pun tampak ngotot memprovokasi massa untuk turun ke jalan, mendemo kenaikan BBM dan turunkan Jokowi. Kosinuddin pun kembali berkata, kalau sudah begini, nampaknya rakyat juga harus ngotot. Nggak perlu lagi berdebat dengan pemerintah dan DPR. Sudah, begini saja. BBM naik, Jokowi turun. Itu baru seimbang. Karena beban dipimpin Jokowi jauh lebih berat ketimbang beban kenaikan BBM. Kalau BBM naik, kompensasinya Jokowi turun, tegas Kosinuddin. Tidak usah menunggu 2024. Pokoknya seketika BBM naik, Jokowi turun. Kalau tidak mau turun, rakyat akan turun ke jalan, menuntut Jokowi turun. Kalau tidak mau turun, terpaksa diturunkan. Pungkas Kosinuddin berapi-api. Dan seperti saudara ketahui, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite sebesar 30% dan Jokowi tidak turun. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yang turun malah BBM non-subsidi. Ajib nggak? Saudara, PT Pertamina Persero resmi menurunkan harga 3 jenis bahan bakar minyak BBM non-subsidi di seluruh provinsi yang berlaku efektif mulai Kamis 1 September 2022. Adapun 3 jenis BBM non-subsidi yang mengalami penurunan harga per 1 September 2022 yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Ketiga jenis BBM non-subsidi tersebut rata-rata turun sekitar 2.000 per liter dari harga di periode Agustus 2022. Harga bahan bakar minyak BBM di SPBU swasta mengalami penurunan. Beberapa hari lalu SPBU Shell juga menurunkan harga. Kali ini SPBU Vivo juga menurunkan harga untuk BBM jenis Revo 89. Harganya menjadi 8.900 per liter dari sebelumnya 9.290 per liter. Kemudian Revo 92 menjadi Rp15.000 per liter dari sebelumnya Rp17.250 per liter. Lalu untuk Revo 95 menjadi Rp16.100 per liter dari sebelumnya Rp18.250 per liter. Sebelumnya, SPBU Shell juga memangkas harga. Dikutip dari situs resmi Shell Indonesia,
Seluruh jenis produk sel terpantau turun. Penurunan harga pada BBM sel ada yang mencapai lebih dari Rp2.000 per liter. Sementara itu, seolah membantah pernyataan Kosinudin, Sekjen Pena 98 Adiana Pitupulu menyebutkan harga BBM di era Jokowi kenaikannya paling rendah dibanding rezim lainnya. Menurut perhitungannya, kenaikan BBM saat ini hanya beberapa persen saja, berbeda dengan era kepemimpinan Soeharto yang naik 700%, dan apalagi era SBY, naik hingga 259%. Oleh karenanya, penerapan harga produk turunan dari minyak termasuk BBM akan sangat tergantung dari kondisi minyak dunia. Selain itu, perbedaan kondisi di tiap periode kepemimpinan juga mempengaruhi penerapan kenaikan harga BBM. Misalnya, dulu sebelum 2003 kita masih produsen minyak, tetapi setelah 2003 kita menjadi net importer. Beban keuangan dan penerimaan negara setiap rezim berkuasa berbeda-beda, agak sulit kita dalam posisi yang objektif. Di sisi lain, subsidi BBM dan LPG juga mengalami naik turun sering dengan kebijakan yang ditetapkan. Masih menurut penelusuran Mamit, pada tahun 2022, subsidi BBM dan LPG mencapai Rp32 triliun. Sementara tahun 2003, subsidi BBM sebesar Rp30 triliun dan naik pada tahun 2004 menjadi Rp59 triliun. Angka terus berubah sehingga mencapai angka tertinggi yaitu Rp240 triliun pada tahun 2014. Dan pada tahun 2021 nilainya menjadi Rp83,7 triliun. Jadi berat memang keuangan negara ini, ungkapnya. Dalam hal subsidi BBM, Adian juga menyarankan pemerintah agar subsidi BBM tepat sasaran. Anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PDIP, Adiana Pitupulu menyatakan subsidi BBM yang selama ini dikucurkan lewat APBN tidak tepat sasaran. Dia mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang subsidi BBM. Jadi subsidi BBM ini untuk perusahaan atau untuk rakyat, ujar Adian pada Selasa 30 Agustus 2022 lalu. Adian melihat kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formasi yang tepat terkait dengan harga BBM. Bahkan dia berkata, data memperlihatkan polemik soal harga BBM selalu terjadi setiap 2 tahun sekali. Selama tidak ada formasi yang tepat, 2 tahun atau 4 tahun lagi kita akan ramai lagi, ujar Adian. Lebih lanjut, Adian juga menyoroti soal penggunaan BBM subsidi jenis solar yang sangat banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan. Khusus perkebunan misalnya, dia menghitung bahwa nilai subsidi solar yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp55 triliun. Lalu saya cari, pajak kebun sawit yang masuk ke negara kita cuma Rp20 triliun. Jadi ada selisih Rp35 triliun. Loh, ini kok kita jadi rugi, ujar Adian. Makanya ini salah satu sebab menurut saya, ayo kita hitung ulang saja. Jangan-jangan dari 2000 sekian kebun sawit itu, yang PMA ada 332. Jangan-jangan kita mensubsidi yang PMA itu, ujar Adian. Sebelumnya, Adiana Pitupulu juga menilai lebih baik alokasi subsidi dan kompensasi untuk sektor energi yang mencapai Rp502 triliun pada 2022 dialihkan kepada masyarakat miskin secara langsung. Menurut Adiana Pitupulu, anggaran itu bisa digunakan untuk memberikan dana sebesar 4 juta per bulan kepada keluarga miskin dibanding untuk subsidi BBM. Total orang miskin di kita menurut data BPS 27 juta. Agak susah ngitungnya kalau 27 juta. Kita bikin lempeng deh, 30 juta biar gampang. Kalau 30 juta jiwa kita kalkulasikan, kita asumsikan setiap keluarga 4 orang. Berarti ada sekitar 7,5 juta keluarga yang dikatakan miskin. Nah, kalau setiap keluarga itu diberikan tunjangan sosial Rp4 juta per bulan, per tahun, cuma habis Rp360 triliun.
Ujar politikus PDI Perjuangan ini dalam webinar menemukan jalan subsidi BBM tepat sasaran pada Selasa 30 Agustus 2022. Karena itu, dia menilai pemerintah seharusnya dapat mengambil keputusan yang agak ekstrem demi mengamankan ekonomi keluarga miskin.